Latar belakang Natural Approach. Pada tahun 1977, Tracy Terrell, seorang guru dari Spanyol di California, menguraikan sebuah proposal untuk sebuah filsafat baru, pengajaran bahasa yang ia sebut pendekatan alami. Ini merupakan upaya untuk mengembangkan proposal bahasa pengajaran yang menggabungkan prinsip-prinsip naturalistik, peneliti yang telah diidentifikasi dalam studi pemerolehan bahasa kedua. Pendekatan Natural Approach. Clason dan Terrell melihat komunikasi sebagai fungsi utama bahasa, dan karena pendekatan mereka berfokus pada pengajaran kemampuan komunikatif, mereka mengacu pada pendekatan alam sebagai contoh pendekatan komunikatif. Bahasa dipandang sebagai wahana untuk mengkomunikasikan makna dan pesan. Tujuan Natural Approach. Pendekatan alami adalah untuk pemula dan dirancang untuk membantu mereka menjadi intermediate. Teori belajar Natural Approach. Teori belajar memiliki 5 hipotesis. Pertama, hipotesis akuisisi. Kedua, monitor hipotesis. Ketiga, natural order hipotesis. Keempat, hipotesis input. Kelima, hipotesis filter afektif. Jenis kegiatan pembelajaran. Untuk meminimalkan stres, peserta didik tidak diharuskan untuk mengatakan apa-apa sampai mereka merasa siap, tetapi mereka diharapkan untuk merespon perintah guru dan pertanyaan dengan cara lain. Ketika peserta didik siap untuk memulai berbicara dalam bahasa baru, guru menyediakan bahasa yang mudah dipahami dan peluang respon yang sederhana. Guru berbicara dengan perlahan dan jelas, mengajukan pertanyaan dan memunculkan satu jawaban kata. Peran pembelajaran. Peserta didik memiliki 4 jenis tanggung jawab di kelas pendekatan alam. Pertama, memberikan informasi tentang tujuan khusus mereka sehingga kegiatan akuisisi dapat berfokus pada topik dan situasi yang paling relevan dengan kebutuhan mereka. Kedua, mengambil peran aktif dalam menjamin masukan yang dipahami. Ketiga, memutuskan kapan untuk memulai memproduksi berbicara dan kapan harus meningkatkannya. Keempat, sedang latihan belajar, yaitu studi tata bahasa, yang menjadi bagian dari program. Peserta didik diharapkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan komunikasi dengan peserta didik lainnya. Peran guru. Peran guru dalam pendekatan alam memiliki 3 peran sentral. Pertama, guru adalah sumber utama masukan yang dipahami dalam bahasa target. Dalam peran ini, guru dituntut untuk menghasilkan aliran konstan masukan bahasa sambil memberikan banyaknya petunjuk non-linguistik untuk membantu siswa dalam menafsirkan input. Kedua, guru pendekatan alami menciptakan suasana kelas yang menarik, ramah, dan di mana ada filter afektif rendah untuk belajar. Terakhir, guru harus memilih dan mengatur campuran kaya kegiatan kelas yang melibatkan berbagai ukuran kelompok, konten, dan konteks. Guru dipandang sebagai yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan bahan dan merancang penggunaannya. Peran bahan instruksional. Tujuan utama dari bahan dalam pendekatan alami adalah untuk membuat kegiatan kelas yang bermakna dengan menyediakan konteks ekstralinguistik yang membantu pengakuisisi untuk memahami dan untuk memperoleh kegiatan kelas dengan dunia nyata, dan dengan meningkatkan komunikasi nyata di antara peserta didik. Bahan yang direkomendasikan lainnya termasuk jadwal, brosur, iklan, peta, dan buku-buku pada tingkat yang tepat kepada para siswa jika komponen membaca disertakan dalam kursus. Permainan secara umum dianggap sebagai bahan kelas yang berguna karena permainan dengan sifatnya memfokuskan siswa pada apa yang mereka lakukan dan menggunakan bahasa sebagai alat untuk
mencapai tujuan dan bukan sebagai tujuan itu sendiri. Pemilihan, reproduksi, dan pengumpulan bahan menempatkan beban yang besar pada guru pendekatan alam. Kesimpulan, pendekatan alam memiliki tradisi metode pengajaran bahasa berdasarkan pengamatan dan interpretasi tentang bagaimana peserta didik memperoleh baik bahasa pertama dan kedua dalam pengaturan non-formal.